Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kita seringkali mendengar tentang misteri segitiga Bermuda. Tempat paling misterius yang seringkali terjadi peristiwa-peristiwa misterius, sehingga menjadi legenda di dunia sebagai tempat yang angker dan menakutkan. Di tanah air ternyata ada sejumlah titik lautan yang tak kalah mengerikan dan misterius. Pertama, Selat Karimata. Banyak peristiwa kecelakaan terjadi di lokasi ini. Salah satunya, jatuhnya pesawat AirAsia yang menewaskan ratusan korban jiwa di dalamnya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah membeberkan beberapa faktor penyebab kecelakaan tersebut. Namun tak sedikit orang juga percaya jika hal mistis ikut juga berperan dalam jatuhnya pesawat. Kedua, Selat Bali, yang sejak dahulu kala memang terkenal menyimpan banyak sekali misteri. Salah satunya kecelakaan mengerikan yang menimpa kapal motor penyeberangan KMP Rafflesia 2 3 tahun yang lalu. Tapi tak sedikit orang yang percaya kecelakaan ini terkait dengan makhluk gaib. Laut Selatan Samudra Indonesia juga menjadi lokasi berbahaya dan paling populer sebagai tempat kerajaan Ratu Roro Kidul. Ada larangan bagi pria dan wanita untuk tidak menggunakan pakaian serba warna hijau bila di dekat pantai selatan, karena diyakini akan menarik perhatian para makhluk gaib. Dan yang tak kalah penting adalah segitiga Masalembo di kawasan Madura. Banyak yang mengatakan Masalembo adalah segitiga Bermuda versi Indonesia. Di tempat ini banyak terjadi kecelakaan kapal dan juga pesawat udara. Di antaranya, tenggelamnya kapal Senopati Nusantara tahun 2006, KM Sumber awal tahun 2007, KM Teratai Prima 2009, dan juga pesawat Adam Air yang jatuh pada tahun 2007. Segitiga Masalembo memiliki aliran air yang sangat aneh. Bahkan di saat-saat tertentu bisa muncul badai yang mengerikan. Namun warga yang berada di lautan sekitar Masalembo percaya jika ada kerajaan jin dan siluman mengerikan di kawasan ini. Lalu mengapa tempat-tempat dan titik-titik rawan dan mengerikan itu semua berada di lautan? Apakah memang laut menjadi tempat yang paling angker di bumi? Berdasarkan keterangan dari Nabi SAW, kawasan lautan memang tempat dan pusatnya makhluk halus. Bahkan kerajaan iblis pun disebut-sebut berada di lautan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah, talak dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baik setan adalah kamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah hadis lainnya, Rasulullah pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad, orang yang dicurigai sebagai Dajjal, apa yang sedang kamu lihat? Ibnu Sayyad menjawab, saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular. Rasulullah pun membantahnya, sesungguhnya ia telah melihat kerajaan iblis. Hadis riwayat Ahmad. Meski Nabi SAW menyebut lautan sebagai tempat kerajaan iblis, namun tak ada keterangan soal tempatnya. Dengan begitu, kerajaan iblis itu bisa di lautan manapun di belahan bumi ini, termasuk lautan Indonesia. Seperti segitiga Masalembo atau pantai selatan Jawa, atau perairan lain di tanah air yang sering dianggap misterius. Apalagi Indonesia merupakan negara maritim yang banyak lautannya. Wallahu alam, tidak ada keterangan dari Allah dan Rasul-Nya. Meski lautan adalah merupakan tempat pusat berdiamnya jin, bukan berarti lautan harus dijauhi oleh manusia. Karena laut dan segala isinya justru menjadi karunia Allah SWT untuk manusia. Misteri kehidupan di bawah permukaan laut masih banyak yang belum tersingkap oleh pengetahuan dan nalar manusia.
Sangat wajar jika Allah mengulang-ulang pertanyaan kepada manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kasih. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang engkau dustakan? Quran Surah Ar-Rahman ayat 18 hingga 25. Al-Quran berulang kali menyebut dan mengenalkan laut, samudra, pantai, muara, dan berbagai hal terkait dengan laut. Sangat menakjubkan bahwa Al-Quran berbicara banyak tentang laut. Padahal kitab suci ini diturunkan di wilayah padang pasir. Bahkan tidak ada satupun riwayat yang menyatakan adanya ayat yang diturunkan di tengah samudra. Walau demikian, Al-Quran begitu jelas menerangkan keterkaitan antara kehidupan manusia dengan eksistensi laut. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya laut dalam kehidupan manusia. Bukan sekedar menunjukkan kekuasaan Allah, namun laut memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mulai dari fungsi prasarana transportasi, wisata bahari, penyedia sumber protein, sumber energi pembangkit listrik, dan energi, penyedia komoditas yang bisa diperoleh dari laut. Bahkan menjadi media inspirasi dalam banyak hal. Wallahu a'lam.